Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya, sahabat Inofficial, dimanapun berada, mudah-mudahan pada saat kami hadir pada saat ini, seluruh sahabat semuanya berada dalam keadaan sehat walafiat dan selalu sukses menjalani aktivitas sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Baik sahabat semuanya, pada kesempatan video kali ini saya akan bahas dalam kajian Islam. Ini sebuah peristiwa yang cukup viral beberapa hari ini, yaitu kasus penganiayaan yang diduga dilakukan oleh anak seorang perwira Polri di Polda Sumatera Utara yang sama-sama kita ketahui bernama AKBP Akhirudin Hasibuan, AH, yang anak ini bernama Aditya Hasibuan. Itu diduga telah melakukan penganiayaan terhadap seorang mahasiswa yang bernama Ken Admiral. Bahkan kejadian ini dianggap oleh jajaran netizen, warganet dengan istilah Mario Dendi Jilid 2. Ken Admiral ini adalah seorang mahasiswa yang saat ini sedang kuliah di Manchester University di Inggris. Jadi kejadian video viral ini terjadi pada tanggal 21 Desember 2022, 4 bulan yang lalu. Baik sahabat semuanya, sebelum izin kami membahasnya secara kajian agama, baik kita ikuti terlebih dahulu kembali cuplikan video penganiayaan yang dilakukan oleh inisial AH ini. Kita ikuti beritanya sahabat semuanya. Penganiayaan yang dilakukan Aditya Hasibuan terhadap seorang mahasiswa bernama Ken Admiral berimbas pada karir sang ayah AKBP Akhirudin Hasibuan. Ia dicopot dari jabatannya sebagai Kabak Bin Ops Direktorat Narkoba Polda Sumatera Utara. AKBP Akhirudin terbukti bersalah melanggar kode etik karena membiarkan anaknya melakukan tindak kriminal. Inilah video penganiayaan yang dilakukan tersangka Aditya Hasibuan alias Ade yang terjadi di perumahan elit Gria Riatur Indah, Jalan Tengku Amir Hamzah, Kecamatan Medan Helvetia, Medan pada 21 Desember 2022 silam. Video ini kembali viral setelah diunggah oleh akun Twitter @mazini_gsp. Baik, itu tadi video kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh seorang anak inisial AH ini yang terjadi terhadap seorang mahasiswa KA, bahwa ternyata fakta hari ini memperlihatkan bagaimana begitu kesabaran seorang itu tidak atau murah sekali terhasut sehingga seorang melakukan penganiayaan bahkan pembunuhan, tidak lagi memikirkan unsur-unsur kemanusiaan. Kalau kita lihat jenjang peristiwanya adalah ternyata ayahnya ini juga menyaksikan pada saat itu. Dari berita-berita yang kita simpulkan bahwa ternyata seorang ayah yang perwira polisi ini itu membiarkan, ini dari beberapa berita kita lihat, itu sengaja membiarkan karena ingin kasus ini atau kejadian ini bisa tuntas pada malam hari itu. Nah, inilah yang sebenarnya tidak pas, dan dalam proses apa akibat terjadi sekarang sahabat semuanya, ayahnya ini tentu mendapatkan imbasnya, karena dianggap secara hukum yang berlaku membiarkan terjadinya penganiayaan apalagi terhadap anak sendiri, sehingga ayahnya ini juga diproses secara hukum. Dan yang pertama kita lihat beritanya adalah bahwa jabatan yang sedang diemban di jajaran Polda Sumatera Utara itu dicopot, dan dia ditahan dalam tahanan tempat khusus tentunya sesuai dengan aturan yang berlaku. Kemudian juga anak ini sekarang sedang diproses secara hukum dan ditahan juga. Kita sayangkan kejadian ini terjadi di antara dua manusia yang mana menganiaya, memukuli. Bahkan kalau seandainya tidak atau dibiarkan berlanjut, ini bisa jadi akan menyebabkan kematian seorang. Baik secara agama yang kita anut, terutama agama Islam yang kami akui, juga secara hukum, ini perbuatan penganiayaan atau perbuatan menzalimi orang lain ini perbuatan yang dilarang, melanggar aturan hukum undang-undang kita, apalagi juga melanggar aturan agama yang kita akui, sahabat semuanya.
Kenapa Allah Subhanahu wa taala melarang terhadap sebuah peristiwa? Melarang dari hukum-hukum agama, melarang contohnya perbuatan menzalim orang lain, melarang perzinaan, melarang minuman keras. Nah, jadi semua larangan itu adalah tentu Allah punya tujuan yang baik untuk manusia itu sendiri. Tidak boleh membunuh. Nah, karena agama kita juga mengajarkan bagaimana hak jiwa seorang itu harus dihormati. Inilah dalam konsep ad-daruratul khams, ada 5 hal yang wajib dijaga dalam Islam. Satu di antaranya adalah tidak boleh membunuh orang lain. Nah, proses pembunuhan tentu diawali dengan penganiayaan. Maka dalil-dalil itu tidak membenarkan baik dalam Al-Quran, tidak membenarkan baik dalam hadis terhadap kezaliman pada orang lain. Kezaliman tanpa hak. Tidak boleh membunuh orang lain, tidak boleh menganiaya orang lain, tidak boleh memukul orang lain tanpa dasar yang dibenarkan. Kan hakikatnya sahabat semua, kita ini semuanya adalah bersaudara. Kita ini bersahabat. Kalau kita kaji jauh ke depan lebih dari awal, kita ini semuanya lahir dari seorang bibit hamba Allah yang namanya Adam dan Hawa. Kita sama nenek moyang kita. Kita bersaudara. Maka persaudaraan ini harus dijadikan sebagai momen untuk kita saling tolong-menolong. Saling kenal-mengenal. Sebagaimana Al-Quran juga disampaikan dalam surah Al-Hujurat itu. Ketika Allah bicara persoalan tentang penciptaan manusia. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Wahai seluruh manusia, kami telah menciptakan engkau dari seorang diri yang satu, itulah Adam, dan seorang perempuan itu namanya Hawa. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa yang lebih besar, dan kami jadikan kamu bersuku-suku dalam kalangan yang lebih kecil dengan tujuan lita'arafu, agar kita nanti saling kenal mengenal. Inilah. Jadi perbedaan itu untuk tujuan kita saling kenal mengenal, sayang menyayangi dan sebagainya. Dan kita ini dalam juga bahasa ayat dikatakan kita ini bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Bahwa kita ini seluruh mukmin ini bersaudara. Kita yakini ini masa ini keduanya beragama, sama-sama mukmin, sama-sama Islam. Dalam konsep agama kita ini bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya setiap mukmin itu bersaudara. Fa aslihu baina akhawaikum. Maka seharusnya ketika saudara itu bermasalah, bermusuhan, dia menjadi sosok yang harus mendamaikan. La'allakum turhamun, karena dengan itulah nanti Allah akan memberikan rahmat kepada kita. Jadi kita ini bersaudara. Maka bagaimana perlakuan kita kepada saudara kita? Sebagai mukmin dalam konsep ajaran agama kita harus berbuat baik kepada seluruh saudara-saudara kita. Hadis menyatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Maka belumlah sempurna iman seseorang mukmin itu sebelum dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Jadi konsep cinta, konsep persaudaraan inilah yang harus dikemukakan. Nah, lalu bagaimana ketika ada masalah, ketika ada persoalan dengan saudara kita, maka itu harus dijalankan, dilakukan dengan penyelesaian yang baik. Maka orang bertakwa itu, pertama konsep dasar yang harus berlatih kita bagaimana dalam konsep kesabaran, menahan marah, dan memaafkan saudara-saudara kita. Kita baru sebulan lewat kemarin menjalani ibadah puasa Ramadan. Sudah kita dapatkan predikat takwa itu, posisi mulia di sisi Allah. Maka orang-orang bertakwa itu bagaimana? Allah gambarkan di antara karakter orang bertakwa itu di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 134. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Orang yang bertakwa yang nanti akan diberikan untuknya surga yang luasnya seluas langit dan bumi itu, yang pertama dia mau menafkahkan hartanya baik dalam keadaan sempit atau lapang. Yang kedua, wal kaziminal ghaiz. Dia bisa menahan marahnya. Inilah kemuliaan orang bertakwa yang mampu menahan marahnya. Marah yang mana? Yang kita kondisi sudah sampai di puncak kepala menggelegak marah itu, tapi masih bisa menahan marah. Nabi juga pernah mengajarkan ketika bicara
siapa orang yang kuat atau yang hebat itu? Laisa syadidu bisur'ati. Bukanlah orang yang kuat itu yang mampu membanting lawannya sampai roboh sehingga lawannya tidak mampu lagi berdiri atau KO bahasanya. Bukan itu yang orang yang kuat. Laisa syadidu bisur'ati. Bukanlah orang yang kuat yang mampu merobohkan lawannya sampai jatuh. Innama syadid. Tetapi orang yang kuat itu adalah orang yang allazi yamliku nafsahu indal ghadab. Orang yang apabila dia marahnya sudah sampai ke ubun-ubun, ke puncak kepalanya, pada titik nadir, mata sudah merah, dan dia mampu melakukan balasan, tapi dia tidak melakukannya, tapi dia yamliku nafsahu indal ghadab. Dia masih bisa mengendalikan dirinya, dia tidak bisa melampiaskan kemarahannya. Inilah orang-orang yang kuat. Maka inilah yang semestinya dilakukan pada semua kasus-kasus kemarahan yang menyebabkan kebencian, penganiayaan, pembunuhan. Ini yang harus dilakukan sahabat semuanya. Tahan marahnya. Juga ada hadisnya. La taghdab walakal jannah. Janganlah marah, bagimu surga. Jadi orang-orang yang bisa menahan marah ini adalah nanti akan diberikan surga oleh Allah. Nah, lalu karakter berikutnya, ketika bisa menahan marah, Allah tawarkan pada tataran yang lebih tinggi, wal afina 'anin nas. Maka maafkanlah kesalahan orang lain. Maafkan. Bisa jadi mungkin ini adik kita, Aditya Hasibuan ini menganggap ada kesalahan Ken Admiral ini, itu dimaafkan. Barangkali juga sebaliknya ada kesalahan lain dari adik kita Ken Admiral terhadap Aditya Hasibuan atau saling persoalan itu. Nah, karena juga di belakang kita dengan, motifnya adalah persoalan juga asmara gitu, yang disayangkan. Karena asmara terjadi sebuah penganiayaan, ini hal yang tidak dibenarkan dan memalukan sebenarnya sahabat semuanya. Jadi konsep memaafkan, wal afin 'anin nas, kita diajarkan memaafkan kesalahan saudara kita. Jangan langsung main pukul. Karena ada orang yang bisa menahan marah tapi tidak memaafkan dan masih menaruh kebencian di hatinya. Ini harus dijauhi. Ini semua sifat-sifat syaitan. Kebencian itu sifat syaitan. Iri dengki adalah sifat utama yang dibawa oleh iblis sejak dari awal surga ketika dia benci kepada Adam. Dan setelah itu, wallahu yuhibbul muhsinin. Tingkat tertinggi ketika seorang bertakwa itu adalah dia bisa menahan marah, mau memaafkan orang lain, dan dia juga berbuat baik terhadap orang-orang yang telah dia maafkan ini. Nah, inilah konsep agama yang seharusnya terjadi. Nah, makanya Allah Subhanahu wa taala juga Rasul melarang terhadap hal-hal perbuatan yang mempunyai maksud, ada tujuannya yang hendak dihindari. Kini apa yang terjadi sahabat semua? Ketika kasus ini bergulir, viral di media sosial, yang pertama apa terjadi? Tentu malu keluarga. Nah, tidak hanya keluarga, malu masyarakat, saudara-saudara kita. Juga memalukan institusi di mana barangkali institusi besar yang kita hargai, kepolisian ini. Memalukan. Karena ada oknum seseorang anggotanya melakukan perbuatan yang tidak terpuji ini. Ditahan. Bagaimana ini terjadi perbuatan ini? Tentu kita sayangkan. Yang kita berharap, masyarakat berharap bagaimana seorang penegak hukum yang diharapkan bisa nanti mengayomi masyarakat, bisa mencegah kejahatan, tapi karena barangkali lalai di dalam hal ini, inilah yang terjadi. Akibatnya banyak dampak negatif yang terjadi setelah kejadian ini. Saya ingat sebuah hadis sahabat semua yang mungkin menjadi pelajaran kita bersama. Pernah ketika Rasul bertanya kepada para sahabat tentang orang-orang yang muflis. Wahai sahabatku semuanya, atadruna 'anil muflis? Apa kalian tahu itu siapa orang-orang yang bangkrut dalam kehidupannya? Maka sahabat menjawab, ya Rasulullah, orang yang bangkrut adalah orang yang tidak memiliki dirham dan dinar, tidak mempunyai harta nanti yang akan dibawanya ke akhirat kelak, atau tidak memiliki harta di dunia ini. Maka Rasul menjelaskan, bukan itu orang yang bangkrut. Orang yang bangkrut adalah orang yang nanti di akhirat kelak, ketika dia datang menghadap Allah Subhanahu wa taala, dia datang membawa pahala salatnya, dia datang membawa pahala puasanya, dia datang membawa pahala zakatnya. Dia menghadap Allah membawa inilah pahala-pahalaku wahai Allah. Tapi di sisi lain,
Dia juga datang membawa dosa-dosanya. Dosa menuduh orang lain sembarangan, dosa mencaci orang lain, dosa memakan harta orang lain yang tidak benar, dosa membunuh orang lain, bahkan dosa memukul orang lain. Nah, ini disampaikan khusus memukul orang lain. Nah, maka apa tadi? Maka nanti di akhirat, maka seluruh amal perbuatannya, amal pahala-pahala, salatnya, pahala puasanya, pahala zakatnya itu nanti akan diberikan kepada orang-orang yang telah dianiayanya itu. Seandainya pahala ini tidak cukup, maka seluruh dosa-dosa orang yang dianiaya itu akan diambil nanti sebagai dosa yang ia lakukan. Dan terakhir, dia nanti langsung dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam nerakanya. Berarti kerugian dunia akhirat terhadap orang-orang yang melakukan penganiayaan, pembunuhan, kezaliman terhadap orang lain. Sahabat semua yang dimuliakan Allah, maka kasus kejadian yang sedang viral ini, penganiayaan yang dilakukan oleh adik kita inisial AH ini, mudah-mudahan jadi pelajaran bagi kita semuanya, pelajaran bagi seluruh kita semuanya. Kita ambil hikmahnya dan jangan terulang lagi, karena ketika sebuah kejahatan yang dilarang oleh Allah dilakukan akan membawakan mudarat yang jauh lebih besar. Mudarat itu tidak hanya pada diri kita sendiri yang melakukan, juga bagi keluarga kita, ayah ibu kita, seluruh keluarga kita. Juga mudarat bagi mungkin barangkali seluruh tetangga kita, masyarakat kita, dan yang miris juga tentu bagi institusi kita di mana kita bekerja sebagai tempat kita mencari nafkah yang kita cintai itu. Maka mari sahabat semuanya, jaga diri, sabarlah, maafkanlah kesalahan saudara kita andai kata ada salahnya, dan selalulah berbuat baik. Jangan terpancing emosi, bisikan setan, godaan nafsu syahwat, melakukan penganiayaan, menzalimi orang lain, apalagi membunuh tanpa hak. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu meridhai kita dari sisa umur yang ada pada kita ini. Demikian sahabat semuanya, perbanyak maaf jika seandainya kurang berkenan. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.